Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di minggu ke-6. Minggu ke-6 untuk materi pembahasan pertemuan 6 ya. Materi pembahasan pertemuan 6 ini tentang business to customer. Jadi ini adalah materi terakhir sebelum UTS nanti. Nah, untuk minggu depan itu nanti kuis ya. Jadi kuisnya nanti soalnya adalah bukan multi choice, tapi soalnya adalah desain. Oke, saya langsung ke materi saja untuk pertemuan 6. Oke, oke, business to customer. Kemarin kita sudah bahas ya, tapi ini lebih spesifik lagi. Kemarin kan jenis-jenis dari e-business, lah ini lebih spesifik lagi mengenai business to customer, B2C. Oke. Di sini nanti untuk materi pertemuan ini, untuk tujuan pembelajaran yang harus kalian terima dari materi yang harus kalian pahami, itu nanti ada 7 poin ya. Yang pertama mengenai apa itu B2C dan ciri-cirinya atau karakteristik dari B2C. Kemudian yang kedua adalah aktivitas dari B2C. Kemudian yang ketiga nanti bisnis proses B2C. Kemudian yang keempat tantangan utama dalam B2C. Kemudian yang kelima pelayanan B2C. Keenam nanti ada produk dari B2C. Kemudian ada klasifikasi atau jenis-jenis penggolongan ya, pengelompokan dari bisnis to customer. Oke, baiklah. Untuk poin pertama yaitu mengenai definisi dari B2C atau business to customer. Jadi B2C itu adalah sebuah proses bisnis di mana di sini ada penjual berhadapan langsung dengan pembelinya. Jadi sifat dari bisnis B2C ini adalah terbuka ya dan bebas, bisa dimanfaatkan oleh khalayak umum atau masyarakat secara umum. Nah, cara mengaksesnya gimana? Cara mengaksesnya ya, kalian tentunya ingat dengan penjelasan materi yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu ya, bahwa e-commerce itu adalah bagian dari e-business. Nah, makanya di sini cara mengaksesnya melalui apa? Melalui website yang nanti disediakan oleh penjual. Jadi di sini tentunya ada perangkat ya. Nah, ini syaratnya. Di sini tentunya nanti ada perangkat yang dibutuhkan untuk B2C ini. Berarti di sini nanti ada aplikasinya. Aplikasinya nanti ada website ya yang bisa diakses oleh customer maupun eh, produsen ataupun penjual atau seller. Terus kemudian butuh jaringan. Jaringannya apa ini nanti yang dibutuhkan? Jaringannya di sini nanti ada internet. Jadi bukan bukan LAN, bukan MAN ataupun bukan Partai Amanat Nasional bukan. Personal Area Network. Jadi yang digunakan nanti jaringannya yaitu jaringan internet. Nah, ini aplikasinya nanti eh, kalau untuk hardware-nya ya device-nya, device di sini kan bisa ya. Device di sini bisa pakai HP, pakai tablet, kemudian pakai PC, ataupun pakai laptop atau notebook dan perangkat lainnya. Nah, selama ya ada aplikasinya, ada browsernya, kemudian ada jaringan internetnya, pasti bisa digunakan nanti untuk melakukan transaksi jual beli. Seperti itu. Oke, lanjut.
Nah, cara mengaksesnya tadi menggunakan website yang disediakan oleh seller atau penjualnya. Nah, B2C ini tidak terlalu membutuhkan akuntabilitas yang baik dan hubungan yang formal dengan pelanggan dalam transaksinya. Nah, untuk pada perusahaan B2C sendiri ini, teknologi yang interaktif nanti memungkinkan perusahaan untuk membuat akses kepada customer. Jadi di sini apa? Di sini mainannya adalah teknologi. Jadi mainannya ini teknologi, baik nanti software yang digunakan maupun hardware hardware yang digunakan serta dari. Nah, ini pokoknya syaratnya adalah ini. Ketiga eh, perangkat ini. Ada software, ada hardware, ada jaringan. Software kemarin sudah saya jelaskan panjang lebar. Di situ nanti ada operating systemnya, kemudian ada browsernya, kemudian ada websitenya, seperti itu. Terus hardware ini tadi sudah saya review. Ada tablet, ada PC, ada laptop. Kemudian jaringannya menggunakan internet atau WAN. Jadi internet atau WAN. Jadi sifatnya global. Jadi bukan pakai LAN ataupun MAN ataupun PAN. Jadi jaringannya nanti menggunakan jaringan internet atau WAN. World Area Network. Jadi sifatnya global mendunia. Seperti itu. Oke, lanjut. Adapun proses transaksi nanti dimulai dari ketika customer melakukan pemesanan suatu produk melalui website perusahaan. Jadi nanti customer pesennya lewat website. Contohnya apa ya? Contohnya ketika kalian belanja ya di Tokopedia, di Shopee, kemudian di Lazada, kemudian di OLX, kemudian di eBay, Amazon, maupun toko-toko online lainnya, baik luar negeri maupun dalam negeri. Nah, selanjutnya, ketika produk mana yang akan dibeli sudah diputuskan, maka customer akan masuk ke halaman shopping cart. Seperti itu. Ya tentunya di sini, nah yang pertama kan kalian nanti pilih katalognya ya. Kalian pilih katalog produknya. Dirasa cocok produknya, emang dibutuhkan, ya kalian nanti akan memasukkan ke keranjang belanja. Seperti itu. Selanjutnya, customer tidak perlu melakukan pembayaran secara langsung, melainkan cukup dengan fasilitas transfer pada rekening bank. Nah, setelah pembayaran selesai, maka perusahaan akan mendapatkan pemberitahuan tentang pemesanan tersebut. Nah, selanjutnya perusahaan akan mengirim produk dari gudang ke customer dengan menggunakan jasa pengiriman. Nah, untuk pembayaran sendiri, nah ini kan macam-macam ya. Namanya pembayaran itu kalau sekarang walaupun zamannya sudah canggih ya, di sini COD kan masih berlaku, cash on delivery. Jadi bayarnya cash. Nah, tadi bisa ya menggunakan yang menggunakan e-wallet, kemudian bisa virtual account, kemudian debit, credit card. Nah, ini untuk pembayarannya, credit card, kemudian bisa juga menggunakan. Ini biasanya kerjasama juga ya seperti Tokopedia, Lazada. Biasanya kan ada juga yang kerjasama dengan apa namanya minimarket seperti Alfamart, kemudian Indomaret dan lain sebagainya. Nah, ini untuk pembayarannya. Nah, jasa pengirimannya sendiri pun banyak ya. Ada Tiki, kemudian ada JNE, kemudian ada Express, terus kemudian ada apalagi dan lain-lain. Nah, ini untuk jasa pengirimannya. Nanti disesuaikan dengan masing-masing toko ya. Ada yang berdasarkan jarak, ada yang berdasarkan berat dari barang ya, barang yang dipesan. Nah, itu nanti kan masing-masing perusahaan itu tidak sama seperti itu kebijakannya.
Oke, selanjutnya saya hapus dulu. Oke, Oke, poin yang kedua selanjutnya adalah karakteristik dari B2C. Karakteristik atau ciri-ciri dari B2C. Yang pertama, ciri-cirinya terbuka untuk umum. Jadi semua kalangan, baik kalangan akademik, kalangan perkantoran, kalangan pemerintahan, kalangan organisasi, ataupun kalangan menengah ke bawah, apalagi menengah ke atas ya, sudah familiar banget. Itu dimanapun berada, asal tadi syaratnya terpenuhi ya, ada hardware, ada software, ada jaringan internet, itu bisa melakukan transaksi pembeliannya, bisa melakukan proses pembelian seperti itu. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya servis yang diberikan bersifat umum dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. Nah, sebagai contoh di sini adalah karena sistem web sudah umum, nah digunakan maka servis diberikan dengan menggunakan basis web seperti itu. Udah yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga, servis diberikan berdasarkan permohonan atau on demand. Permintaan ya. Jadi on demand itu permintaan dari customer. Nah, di sini customer melakukan inisiatif dan produsen, ini bukan produser tapi produsen harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan dari customer. Nah, yang keempat, karakteristik keempat, pendekatan klien atau server sering digunakan di mana diambil asumsi klien ini atau customer ini menggunakan sistem yang minimal atau berbasis web dan processing diletakkan di sisi server. Kemudian yang kelima, ciri yang kelima adalah transaksinya nanti sederhana dan tidak terlalu sering terjadi. Dan yang keenam itu nilai transaksi yang terjadi adalah relatif kecil. Oke. Ini mengenai ciri-ciri atau karakteristik dari business to customer. Oke. Selanjutnya yang ketiga, poin ketiga adalah strategi eh, business to customer pada e-commerce. Ini ada beberapa sasaran ya yang harus dicapai setelah. Jadi ada beberapa sasaran atau target yang harus dicapai setelah memahami business to customer. Nah, apa nih targetnya atau sasarannya? Sasaran yang pertama adalah kebanyakan produksi dan jasa itu menjadi tersedia untuk pengiriman digital. Nah, kemudian sasaran yang kedua, konsumen nanti mengatasi keengganannya berbelanja menggunakan web. Kemudian yang ketiga, kecepatan komunikasi yang tinggi telah membuat pengiriman produk digital dengan sangat mudah sekali. Kemudian yang keempat, ketakutan terhadap pencurian informasi seperti kredit card. Ini nanti telah digantikan dengan kepercayaan yang besar bahwa informasi rahasia itu akan dijaga dengan aman. Saya rasa yang namanya cybercrime itu kan biasa saja ya kita yang berkecimpung di dunia teknologi. Yang namanya cybercrime itu kan memang sudah menjadi bagian dari teknologi seperti itu. Ya, ini poin ketiga ya mengenai strategi bisnis to customer. Kemudian yang keempat, aktivitas dari bisnis to customer. Pertama di sini ada promosi. Nah, promosi ini yang namanya market ya, marketing ya. Marketing ini kan bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, bisa dilakukan dengan offline. Caranya gimana nih? Bisa nih dari mulut ke mulut. Terus atau dari pintu ke pintu ya. Kemudian menggunakan spanduk, poster, kemudian baliho atau billboard ya. Baliho atau billboard. Kemudian ada banner. Kemudian iklan di TV. Iklan TV, iklan di koran, majalah, atau mungkin dengan membuat kartu nama
dan lain-lain. Nah, ini promosi atau marketing yang bisa dilakukan secara offline dan lain-lain. Kemudian yang kedua online. Ini banyak cara online bisa endorse ya. Bisa endorse di media sosial. Kemudian sosial. Media sosial ini kan banyak ya, bisa IG, WA, kemudian Twitter, Line, apa namanya? Apalagi Facebook ya, Facebook, dan lain-lain. Media sosial bisa, kemudian iklan di web, situs web apa namanya, rekan, misalnya rekan ya, rekan dari perusahaan, atau dengan memberikan link atau menempatkan link di situs web tertentu. Nah, ini iklan di situs bisa memberikan link atau menempatkan link bisa seperti itu untuk online. Dan lain-lain. Nah, ini untuk masalah marketing atau promosi. Nah, yang namanya promosi itu ada keuntungan dan kerugiannya, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kelebihannya dulu apa nih? Interaktif, user memegang kendali. Kemudian lebih fokus, kemudian berbasis komunitas. User bisa langsung memberikan komentar seperti itu. Nah, kerugiannya apa? Kerugiannya di sini masih kalah efektif dengan banner besar ya di koran misalnya. Ya bisa jadi kan tergantung ininya ya, tergantung dari apa namanya, kondisi dari customernya juga. Seperti itu. Kalau customernya aksesnya banyak ngelihatnya di majalah, di koran, atau di baliho ya, sepanjang jalan ada. Itu kan jauh lebih apa namanya, banyak orang yang ngelihat daripada di media sosial. Kalau media sosial itu kan hanya komunitasnya saja kan, itu kan terbatas. Nah, makanya di sini kan bisa jadi ya, benar, di sini masih kalah efektif dengan banner besar di koran. Kemudian user yang tidak bisa dikendalikan, itu kerugiannya. Oke, selanjutnya saya hapus dulu. Selanjutnya poin kelima. Oh, belum ya. Yang kedua ya, aktivitas di sini yang pertama ada promosi, yang kedua di sini ada order pemesanan. Nah, pemesanan ini menyediakan layanan lengkap mulai dari akses ke database produk, pemesanan sampai pengiriman ya. Nah, itu. Nah, di dalam pemesanan ini dikenal dengan 3C. Yang pertama content oriented, contohnya situs-situs universitas. Kemudian commerce oriented, contohnya amazon.com. Kemudian community oriented, ada Kaskus ya, kaskus.us. Kemudian ada delivery yang ketiga, sorry. Yang ketiga setelah ordering, pemesanan, pengiriman dong. Kan prosesnya seperti itu. Pertama memang promosi ya atau marketing. Yang kedua kalau sudah banyak customer yang tahu, yang lihat, jadi kan nanti ada yang pesan order. Kemudian yang ketiga ada yang order nih customer, delivery, pengiriman. Nah, pengiriman ini nanti ada dua jenis. Pengiriman dapat melalui internet seperti menggunakan software, e-book, multimedia. Nah, ini ya benar ya. Ini sifatnya adalah eh, sifatnya digital. Jadi nggak perlu jasa pengiriman. Seperti itu. Kemudian pengiriman secara fisik. Nah, ini perlu jasa pengiriman tadi seperti tiket, JNE ya, pos ya, itu. Seperti apa nih fisik ya? Ada CD, ada DVD, buku, kaset, tas, sepatu, dan lain sebagainya. Oke. Ini masalah pengiriman. Kemudian yang keempat, after sales service. Nah, ini bisa melalui email, kemudian internet, messenger, eh, bulletin ya, bulletin board, kemudian forum. Nah, ini. Nah, selain itu, after sales service juga menggunakan berbagai teknologi terbaru seperti CRM. Nah, kemudian data mining tool, kemudian sistem terintegrasi. Jadi,
seperti CRM, data mining tool ya. Kemudian sistem terintegrasi yang berbasis pelanggan. Nah, berdasarkan survei yang dilakukan, ada 90% pelanggan itu lebih menyukai pelayanan berbasis telepon. Ya, karena kalau masyarakat kita kan memang enaknya ngomong langsung ya, seperti itu. Nah, ini mengenai aktivitas bisnis to customer. Kemudian yang kelima, poin kelima adalah bisnis proses. Jadi proses dari B2C, proses dari bisnis to customer. Nah, ini nanti menjelaskan dasar-dasar dan dari kerangka kerja sebuah bisnis yang dikenal dengan istilah dua dua W satu H ya. Artinya dua W di sini ada W, W itu adalah segmentasi pasar, what ini sini adalah layanan atau produk yang ditawarkan. Jadi di sini siapa segmentasi pasarnya, kemudian apa layanan atau produk yang ditawarkan. Kemudian bagaimana cara kerjanya. Contohnya adalah proses bisnis eBay.com. Kemudian eh siapapun ya. Kemudian what, produknya apa? Kemudian how, di sini ada pertukaran barang dengan cara lelang. Nilai bisnis nanti bernilai efisiensi. Ini ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Harga yang murah dan pilihan yang beragam. Nah, ini mengenai proses B2C. Jadi ada eh, siapa segmentasi pasarnya, terus kemudian apa produk atau layanan yang ditawarkan, kemudian bagaimana mekanismenya atau bagaimana cara kerjanya seperti itu. Nah, selanjutnya poin keenam yaitu tantangan utama dalam business to customer. Oke, yang pertama tantangannya membutuhkan operating system atau sistem operasi dan aplikasi khusus. Kemudian membangun privacy dan kepercayaan customer. Kemudian yang ketiga, menciptakan ketergantungan dan loyalitas dari customer. Jadi di sini customer ketergantungan dan loyal ya, karena sudah cocok beli di Tokopedia, sudah cocok beli di Shopee karena pelayanannya bagus, sudah cocok di Lazada karena pelayanannya cepat mungkin. Seperti itu. Kemudian yang keempat, kelengkapan, keragaman, dan ketersediaan barang dan jasa yang disediakan. Seperti itu. Ini tantangan utama. Kemudian yang ketujuh, poin ketujuh, yaitu pelayanan dari business to customer. Nah, ini untuk pelayanannya, di sini yang pertama, memuat contoh produk yang dijual beserta informasinya. Kemudian yang kedua, melakukan transaksi penjualan barang. Terus melakukan transaksi pembayaran barang. Kalau sudah pesan, bayar, terus barang dikirim. Terus kemudian memberikan berita-berita terbaru tentang produk atau memberikan informasi-informasi terkait produk baru misalnya atau stok produk yang ada. Kemudian menginformasikan lokasi penjualan dan layanan. Biasanya dalam satu perusahaan atau satu toko ya, itu kan banyak seller dari berbagai daerah. Contohnya Lazada, Tokopedia, itu kan sellernya banyak tersebar ya, baik dari Jakarta, Medan, Aceh, kemudian Jawa Tengah ya. Nah, itu kan nanti sellernya terdiri dari berbagai daerah, seperti itu. Kemudian memberikan servis secara lengkap. Jadi layanan itu, nah yang namanya pelayanan itu diutamakan. Di sini karena ada istilah yang sudah tidak asing lagi bagi kalian ya, bahwa pembeli itu adalah raja. Nah, makanya di sini ya namanya pelayanan itu diberikan sebaik-baiknya. Kemudian poin ke-8 adalah produk dari business to customer. Ini produknya terdiri dari produk digital seperti lagu, album, film ya, terus kemudian update dan jasa. Apalagi nih selain ini
Ada software juga, ada games tadi ya. Games, nah itu produk digital. Game, software, nah terus kemudian OS ya. Nah itu bisa dikategorikan dalam produk digital. Kemudian produk fisik. Nah produk fisik ini kan yang bisa kita lihat, kita pegang. Kalau digital kan kita lihat aja. Tapi kalau fisik, ini bisa kita lihat, bisa kita pegang. Pengirimannya pun dilakukan secara fisik melalui tadi jasa pengiriman yang sudah saya bahas tadi, seperti itu. Ini ya kalau produk digital itu kan mungkin bisa diunduh ya. Uh, itu bedanya dengan produk fisik. Kalau produk fisik itu kan harus nunggu pengirimannya selama seminggu, selama sebulan ya. Intinya ada jeda waktu yang lumayan, tergantung dari jarak wilayahnya. Nah, kalau digital, nah itu kan cepat, bisa dengan hitungan menit ataupun detik. Nah, kalau sudah ya tinggal kita unduh, kita download produknya, ya. Nah, itu makanya ini yang namanya produk digital itu lebih lebih cepat. Nah, ini mengenai produk dari B2C. Kemudian yang kesembilan ada klasifikasi dari business to customer. Di sini nanti ada tipe-tipe dari B2C dibagi menjadi 4 kelompok atau klasifikasi. Yang pertama ada auction store. Ada auction store di sini adalah layanan. Layanan ini sebagai tempat untuk memberikan pelayanan dalam bidang perdagangan. Contohnya apa? Contohnya iklan produk perusahaan dan cara pembayarannya dan sebagainya. Jadi ada iklan produk, kemudian ada cara pembayarannya juga. Sehingga dapat kita ketahui menggunakan layanan kita dapat memaksimalkan keuntungan yang ingin kita capai karena penawaran yang sangat banyak dari berbagai negara. Contohnya apa? eBay.com. eBay.com itu kan di Cina ya kalau nggak salah ya. Cina apa Amerika? Cari tahu sendiri. Oke, contohnya di sini adalah eBay.com yang pasti tidak di Indonesia ya. Oke, nah ini contohnya, eh, tokonya ya, channel situsnya, eh, www.ebay.com. Ini silakan nanti dilihat-lihat katalognya ya, seluruh informasi yang disajikan. Silakan bisa dibaca sendiri. Kemudian yang kedua, online store. Online store ini merupakan layanan tempat untuk menjual atau membeli secara digital dengan memilih memesan barang lewat internet tanpa harus bertatap muka dengan penjual secara langsung maupun barang yang ingin dibeli. Contohnya apa? Tokopedia, ada Lazada, ada Shopee, ada OLX, ada eBay tadi. Kemudian ada apa namanya kus-kus ya, kaos kaskus, kemudian ada Amazon dan masih banyak lagi. Nah, ini. Kemudian yang ketiga online service. Nah, online service ini layanan tempat untuk meminta informasi dan service lain dari perusahaan dengan cepat dan mudah atau dapat melakukan proses jual beli. Misalnya apa ini produknya? Ada jasa tiket perjalanan, jasa servis, dan lain-lain. Contoh situsnya ada megaplex.com dan airasia.com. Ini e-commerce yang sifatnya jasa ya, penjualan jasa. Jadi produk e-commerce itu sebenarnya ada tiga ya, bukan dua ya. Kalau tadi kan yang sudah saya bahas tadi kan dua. Sebenarnya ada tambahan satu lagi ini jasa. Jadi tadi yang produk digital, produk fisik, kemudian produk jasa. Nah ini produk jasa ini masuk ke e-commerce juga. Jadi ada tiga ya, seperti itu. Kemudian yang keempat ada other service, layanan lain. Nah, layanan ini menyediakan fasilitas untuk penjualan produk dan jasa di luar klasifikasi yang sudah diberikan tadi sebelumnya. Contohnya apa? Contohnya ada triple W, Kaskus, .as, kemudian ada Facebook.
Nah, ini penjualan yang melalui media sosial ya. Bisa Facebook, IG, Twitter, kemudian WA, ya, WhatsApp ya, seperti itu. Ini layanan lain atau other service. Nah, poin terakhir yaitu keuntungan dan kerugian dari keuntungan atau kelemahan, keuntungan dan kelemahan dari bisnis to customer. Yang pertama adalah keuntungannya terlebih dahulu. Keuntungannya yang pertama di sini bagi perusahaan. Apa ini keuntungannya B2C bagi perusahaan? Keuntungannya dapat mempromosikan produk mereka secara luas. Benar. Kemudian dapat melayani transaksi selama 24 jam penuh tanpa terganggu waktu libur ataupun break. Kemudian dapat langsung berinteraksi dengan customer tanpa perantara. Kemudian dapat meminimalkan cost yang dikeluarkan. Jadi dapat memangkas biaya ya yang dikeluarkan. Ini kan nggak ada pajak, kemudian nggak ada retribusi, nggak ada buat apa namanya bayar listrik, bayar pajak ya, atau sewa sewa toko ya. Nah itu kan nggak ada karena online. Nah, mungkin kedepannya mungkin mau ada dibuat undang-undangnya, bisa jadi kan, ya. Bisa jadi nanti semua usaha online itu nanti ada pajaknya. Nah itu kan masih berproses. Kalau untuk sekarang kan belum. Kemudian itu keuntungan bagi perusahaan. Kalau keuntungan bagi customer, yang pertama di sini dapat melakukan pembelanjaan dengan mudah. Ya, nggak perlu macet-macetan. Nah, Jakarta ini kan sampai kapanpun kan tetap macet ya. Jadi pertama nggak macet-macetan, jaraknya nggak jauh ya. Hmm, Ini nggak perlu ongkos ya, nggak perlu ongkos ketika ke tokonya. Nah, ini kan banyak keuntungannya. Kemudian memiliki banyak pilihan dan waktu untuk menentukan yang disukai. Ini keuntungannya. Kelebihannya apa? Kelebihannya produk yang kita order itu tidak dapat kita lihat secara langsung, kita teliti. Ya, biasanya kalau kita buka ya, itu kan nggak bisa dikembalikan. Kalau mau dikembalikan lagi kan, atau di retur itu kan nggak bisa. Tapi kalau kita nggak buka, kita misalnya nggak sesuai, kayaknya nggak sesuai ya dengan yang digambar, nah itu jangan dibuka. Kalau nggak dibuka, nah itu bisa diretur barangnya ke penjual. Jadi bisa dikembalikan ya. Tapi kalau sudah dibuka, nah itu mentok. Jadi mutlak nggak bisa dikembalikan lagi. Nah itu kelemahannya. Kemudian produk yang kita lihat di website terkadang tidak sesuai. Nah ini banyak sekali. Terutama di IG ya. IG. Di IG ya. Itu banyak yang tidak sesuai dengan aslinya. Kebanyakan bohongnya. Kalau di IG. Seperti itu. Kemudian di IG, kemudian di Facebook ya, di WA. Nah, itu kebanyakan yang memang tidak sesuai. Ya, kalau yang di toko resminya pun kadang nggak sesuai, apalagi yang memang itu nggak resmi ya, seperti itu. Nah, maksudnya di sini perbedaan itu mungkin dari bentuk, ya, warna, ukuran, dan lain sebagainya. Tapi bisa pesennya size M, tapi yang dikirim size double X. Nah, itu kan nggak sesuai. Kemudian warna yang diinginkan misalnya putih, tapi yang dikirim adalah merah. Itu kan tidak sesuai. Nah, ini ya, yang namanya sebuah sistem itu pasti ada kelemahan dan kerugiannya. Oke, 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 selesai ya sampai 10 poin. Oke, sudah terlampaui semuanya, sudah saya bahas. Silahkan. Eh, Jika nanti dari 10 poin yang sudah saya jelaskan ini masih ada yang belum jelas, masih ada yang perlu didiskusikan, silahkan nanti bisa didiskusikan di grup WA maupun di forum diskusi MyBest. Silahkan. Demikian ya materi yang bisa saya sampaikan hari ini, materi pertemuan ini. Oke, saya akhiri pertemuan 6 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.